Terus sepupu gue, ya sini ikut. Jadi gue diajak sama dia ngumpet di balik pohon ngeliatin. Terus si keluarganya tuh kayak ngasih bungkusan, terus si monyetnya nangis. Bohong lu. Demi Allah, itu monyet nangis, keluarganya juga nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya sebuah momen yang sangat-sangat langka karena akhirnya kita dipertemukan kembali. Apa Weh, kabar? sedap. Gila. Oh, Keren Masya. banget. Oh, keren banget. Alright. Jadi, Tar dulu. kenapa? Kenapa? Cok. Masih? Senyum. Nah, siapa yang kemarin yang komen di salah satu video Kimata yang protes? Bukan protes, menyarankan Menyarankan. Pak Fu disuruh pakai gigi palsu. Lo lihat tuh, ya kan? Hidungnya aja udah palsu. Jangankan gigi. Bukan, Pak. Jangankan gigi, mulut aku. Iklan dong. Aduh. Tuh udah pakai. Udah. Gitu. Saya mengikuti saran Anda untuk menggunakan gigi uslap dan sudah terjadi. Oke? Ya, ini Terbukti baru ya. gigi yang sementara. Jadi nanti seminggu ke depan dari sekarang ini dia akan dipasang gigi yang ada taringnya di bawah gitu. Jadi Yang kayak cakil. ya kayak cakil. Kayak Wih. Anyway. Kita udah nggak bercanda ya, Oke. karena kita mau cerita malam hari ini tuh serem banget tuh, asli. Gua aja dari jalan dari bawah udah denger ceritanya itu, gila, gua nggak berani nih balik sendiri ntar. Enggak, soalnya emang kita polanya rame-rame. Oh iya, Pak. kita baliknya emang rame-rame jadi. Oke. Kita akan berbicara tentang sebuah tempat ini, Pak Dito sebagai selaku Produser kita, researcher kita, gitu ya, mencari kebenaran tentang pesugihan monyet. Ya, pesugihan monyet. ya itu. Gitu. Pesugihan monyet yang tempatnya adalah di sebuah tempat pemakaman umum Ngujang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tapi sebentar deh, kayaknya waktu episode sebelum kita di studio, lu pernah cerita satu hal deh soal satu tempat yang banyak monyetnya. Masa? Kenapa enggak? Iya. Ya kaget. Gua sempat cerita soal Plangon yang di Cirebon. Pelangon yang ya benar. Jadi kalau di Plangon di Cirebon itu kan sebenarnya memang masih bukan simpang siur. Jadi ada orang yang ada orang yang meyakini bahwa sebagian besar monyet di situ adalah jadi-jadian. Ada yang jadi pesugihan, jadi tumbal, keluarga gitu-gitulah. Dan memang gua pribadi sudah membuktikan dan gua melihat itu kejadian. Makanya waktu itu gue cerita. Iya, yang ada satu keluarga datang, monyetnya disamperin, terus monyetnya nangis. Iya. Itu. Nah, cuman ini kejadiannya adalah ini tuh sebenarnya tempat pemakaman umum. Jadi pemakaman umum ini dipisah atau dibelah sama jalan utama gitu ya, di mana sebelah kanan itu adalah pemakaman Cina, sebelah kiri itu adalah pemakaman Jawa. Oke. Nah, yang paling banyak berkumpulnya ribuan loh ya ini bicaranya. Ribuan monyet itu justru di pemakaman yang Jawa. Oke. Nah, biasanya mereka menyebutnya itu lokasinya disebut sebagai lokasi ketean kalau bahasa Jawa. Ketean atau monyetan lah ya kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi gini. Ceritanya tempat itu konon kabarnya digunakan sebagai pesugihan, di mana ritualnya itu sampai menggunakan atau bahasanya itu tumbal. Tumbal itu makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Jadi gini, tidak harus manusia. Walaupun iya, hewan bisa ya. Hewan bisa. Jadi kayak ayam cemani, kambing, itu kayaknya dua binatang favorit tuh kalau buat tumbal. Kalau ayam cemani itu berarti dari daerah Jawa. Oh. Iya. Kalau ayam cemana itu berarti dari Sumatera. Cemana. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya diceritakan juga orang-orang itu pernah berbicara bahwasannya mereka tuh kayak gini loh. Datang ke tempat itu terus mereka mau melakukan sebuah ritual dulu gitu ya. Nanti mereka akan dikasih monyet.
dikasih monyet. Oh justru mereka dikasih monyet. Mereka dikasih ceritanya monyet. agak berbeda ya Nah, dari makanya. yang biasanya Ya, gitu. Ya, oke. Dikasih monyet. Nanti mereka diminta untuk memelihara Si monyet ini. layaknya hewan peliharaan aja gitu. Berarti dibawa ke rumahnya Dibawa mereka. ke rumah. Damn. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau sampai misalnya, jadi kan biasa ya kalau misalnya ada apa namanya itu ada pesugihan itu biasanya ada syarat, Ya. ya kan? Atau something yang harus dipenuhi lah gitu. Iya betul. Kalau itu melanggar maka si yang punya itu jadi tumbal. Ini sebenarnya masih simpang siur ceritanya. Jadi ini konon ceritanya berarti Konon ya. ceritanya gitu ya. Jadi kalau misalnya dilanggar sama si apa namanya si yang pengen punya yang pesugihan pengen itu, punya pesugihan ini Heeh. si tuannya ini akan jadi tumbalnya. Betul. Dan saksinya adalah si monyet yang dipelihara sama Betul, mereka. betul. Damn. Oke. Terus ya jadi gini, monyet ini tuh kayak perantara lah ya. Iya. Kayak betul. perantara. Jadi kalau mau meraup kekayaan secara cepat dan instan, lu pelihara nih monyetnya. nih. Jadi lu bikin something lalali perot gitu terus ini monyetnya. Lu bawa pulang, lu pelihara. Pokoknya dirawat lah. Begitu. Begitu. Nah, terus ada gatheringnya. Sama si pelakunya maksudnya. Ya, jadi para pelaku ini ada gathering setiap malam satu suro. Jadi mereka ngumpul di apa bahasanya dimintain kayak sumbangan lah gitu ya. Dimintain sumbangan lalu bikin acara selamatan. Monyetnya dibawa. Harus nih. Ya. Jadi semua orang itu kalau mau jadi pesugihan dia harus datang ke acara itu. Dan itu wajib. Jadi pesugihan si Ngunjang ya, apa? Ngunjang. Ngunjang ini Ngunjang. hampir sama kayak sekolahnya Harry Potter, Hogwarts ya. Dia Kurang punya kayak- binatang piaraannya masing-masing. Misalnya itu kan kalau di Harry Potter itu kan ada burung hantu, terus ada Burhan ya. Ya, burhan. Ada tikus, Ya, kayak gitu-gitu kan. betul. Nah, ini tuh sebenarnya adalah monyet. Gitu. Beda sama cerita yang pernah lu bilang. Gitu ya. Tapi Kalau- nanti iya, itu beda bagian itu nanti banget. ya. Nah, tapi akan tetapi Wah, serius sekali. ya, si pelaku ini Syak, Mm. atau orang-orang yang melakukan pesugihan ini justru efeknya itu ke badannya mereka. Kalau dia melanggar atau gimana? Enggak. Jadi gini. Oh, I know. Nah, terkadang ada satu perilaku. Jadi gini, ceritanya tuh bahwasannya si monyet ini sudah ada jinnya. Ini yang mesti lu pelihara lalili gitu ya. Somehow dia akan memiliki kelakuan seperti monyet. Si Si pelakunya pelaku ini. ini. Jadi artinya ini kayak mirroring ya. Yes. Ya berarti siapapun yang tanda tangan Yes. itu dia yang akan Nah, sifat dan mungkin sikapnya sama dengan si betul. monyet. Sifat ataupun sikap sama seperti monyet itu sebenarnya jin itulah yang merasuk ke badannya dia. Si yang melakukan pesugihan ini. Berarti kayak Jadi- sell your soul juga dong ini. Yes. Hostnya atau inangnya itu di dalam monyet. Naboru, inangnya Naboru. Nabor. Di dalam monyet. Oke. Tapi efeknya atau ketika mereka quote unquote itu bekerja, itu jinnya yang masuk ke badannya si orang yang melakukan pesugihan ini. Dan yang lebih buruk adalah beraroma bau busuk si badan orang ini. Gue kira beraroma bau monyet. Itu aja udah gak enak. Bau monyet kan mungkin gua nggak tahu ya, monyet mandi gak sih Dit? Enggak lah. Enggak lah ya. Enggak, Mandi. kadang-kadang. Ya cuman kan nyempur-nyempur gitu ya. Nah, itu adalah cerita yang berkembang Oke. di luaran sana. Jadi bisa jadi ceritanya belum tentu benar. Betul. Tapi yang beredar, yang orang-orang dengar, orang-orang tahu ya itu. Betul. Nah, ini itu pernah ya juru kuncinya itu pernah muncul di salah satu kanal YouTube namanya mapaibandung.com. Oh, gitu Mapai ya. Bandung. Dan masih baru sih sekitar 19 Januari ya. 2022 gitu nih. ya? 19 Januari 2022 gitu ya. 3 tahun yang lalu. Ternyata ya. gini. Jadi ada cerita lain tentang si monyet ini. Monyet ini. Mitosnya berkembang adalah begini. Jadi
banyak versi ceritanya, gitu ya. Yang pertama adalah ini itu zaman dulu waktu Sunan Kalijaga ada. Ini adalah jelmaan dari murid-muridnya yang bandel. Si monyet-monyet ini. Iya. Monyet-monyet ini itu kayak gini loh. Kan kadang-kadang kalau orang yang punya status sebagai seorang wali, itu kan ucapannya dia tuh kan doa ya. Iya. Nah, jadi pada saat si Sunan Kalijogo ini memberikan apa ya istilahnya itu apa sih? Dakwah. Kayak dakwahnya, Dakwah ya. ceramahnya dia. Ceramah atau misalnya ngaji atau misalnya belajar kayak gitu. Dia selalu tuh bilang kayak bahasa Jawanya itu gini. Wong sing liyane sinau kok kowe munggah-munggah wit koyok ketek. Yang lainnya lagi belajar kamu ngapain naik-naik kayak monyet. Gitu. Jadilah monyet. Jadi murid-murid yang bandel itu karena omongannya si wali itu adalah mungkin karomah lah ya kalau bahasa Jawanya. Karomahnya itu jadilah mereka monyet. Itu mitos yang pertama. Oke. Ini mitos ya, ini mitos. Ini masih mitos ya teman-teman ya. Di apa ya? Karomah itu kayak kata-kata kutukan kali ya Dit ya. Iya. Kata-kata kutukan lah gitu ya. Sebenarnya bukan kutukan, sebenarnya kayak doa dari Ya, seorang yang Ya intinya kualat lu. kualat. Gua lagi yang lainnya lagi belajar, kalau lu manjat-manjat kayak monyet iya. gitu. Nah, membuat terus akhirnya ada juga jelmaan dari pencari pesugihan yang tadi kita bilang gitu. Iya. Si jinnya itu dimasukin ke situ. Nah, monyet-monyet itu tuh sebenarnya gini loh, jelmaan dari para pencari pesugihan yang sudah meninggal dunia. Oke. Yang tadi tuh Iya. mati. Kan Kan nggak ada yang pelihara nih. Dia balik tuh si monyet, ya orangnya di situ. Ibaratnya soulnya, jiwanya di situ. Ini mirip seperti yang di Cirebon. Kalau yang di Cirebon kan ditumbalkan di salah satu keluarganya. Jadilah monyet kan Jadi gitu kan. monyet. Iya. Gitu kan. Nah, Iya. ini pun juga sama. Walaupun si juru kuncinya bilang itu monyet mah monyet biasa aja. Memang di situ. Monyet-monyet itu cuma berkeliaran aja. Iya benar. Nggak ada yang aneh. Emang tempatnya dia Memang mungkin. tempatnya di situ. Iya kan. Gitu. Jadi bisa jadi di wilayah itu dulunya hutan. Betul. Banyak monyet yang tinggal di situ. Betul. Iya Dengan kan? banyak pepohonan. Sampai pada akhirnya menjadi sebuah makam. Betul. Yang dipisah sebuah jalan, akhirnya terpisahlah menjadi makam Jawa dengan makam Cina. Betul. Mitos yang ketiga, asal kata ngujang. Kan tadi kan tempatnya namanya ngujang ya. Ini juru kuncinya namanya Pak Ribut. Dia nggak pernah santai orangnya. Nggak pernah. Gila, Iya. pasti ngajak berantem terus. Ngajak ribut. Ngajak tubir. Ngajak tubir. Ih, Pak Tubir namanya. Tubir memang. Ngujang itu berasal dari kata ngu dan jang atau wejangan. Ngu itu kayak ngah. Gitu. Jadi nyambung nih sama mitos yang pertama. Kalau Sunan Kalijaga lagi memberikan wejangan kepada muridnya, itu suara monyet itu kedengar. Oh iya. Nah, Ini satu ceritanya lagi. Salah satu cerita ya. Jadi anak-anak itu kayak seolah-olah ya namanya juga dibilang koyok ketek. Jadi ya mereka juga menirukan hal yang semacam itu. Ngakuk di wejang, istilahnya itu kayak gitu. Jadi mengeluarkan suara ketika Sunan Kalijaga itu memberikan wejangan. Nah, terus ada mitos lagi bahwa monyet-monyet ini tadi itu adalah monyet yang dilindungi hal gaib dari murid kesayangannya Sunan Kalijaga yang namanya Eyang Sentono Renggo. Di mana Eyang Sentono Renggo ini adalah orang pertama yang melakukan babat alas di Ngujang atau ngebuka lahan. Ngebuka lahan, iya benar. Berarti apa yang lu sampaikan tadi kemungkinan besar itu adalah benar. Benar. Hutan. Karena gini ya, pada saat lo cerita, gue tadi sempat diem. Nah. Terus tiba-tiba, gue nggak tahu ya. Kita harus konfirmasi sama Kare. Tiba-tiba gue flashback, deng. Gue nggak tahu kenapa gue bisa kayak gitu. Dan gue ngeliat di wilayah si Ngujang itu kayak apa dulunya, makanya tiba-tiba gue bisa keluar bahwa ini dulu hutan gini. Gue ngeliat di posisi yang lamanya, gue nggak tahu gue tiba-tiba aja kayak begini. Iya. Nah, seperti halnya kalau misalnya cerita-cerita dari Sunan Kalijaga ini pun mungkin Om Bre Mas Bre bisa mengkonfirmasi dengan ngasih komen. Biasanya dia ngebangun sebuah
padepokan. Oh iya, Kayak gitu-gitu loh. heeh. Tempat mereka ngumpul kayak gitu-gitu ya. Sehingga suka kadang-kadang juga ada yang mungkin tinggal di situ kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi tempatnya itu lebih ke sana. Nah, Jadi yang sekarang itu mungkin itu juga padepokan yang udah lama ya, betul. gitu ya. Betul. Jadi turun temurun juga kayaknya Betul. yang Nah, jaga di situ. Sebelum kita masuk ke cerita yang mungkin boleh dibilang cerita sebenarnya, gue pengen lu cerita lagi deh Sya, soal si tempat yang di Cirebon itu. Iya, jadi kalau yang di Cirebon itu namanya Plangon. Gue jalannya sih lupa ya karena udah lama juga nggak kesana lagi gitu. Jadi waktu dulu tuh kalau gue lagi ke Cirebon ke rumah mbah gue, kita selalu ada wisata bareng-bareng nih rame-rame. Kita makan di mana? Makan di sini. Makan di mana? Di sini lagi. Jadi kita hopping gitu lah. Terus sampai ke Plangon yuk nongkrong gitu ngelihat apa. Ini segala. wilayah. Plangon itu wilayah. Satu wilayah gitu, tapi agak berbukit Plangon tuh. Oh, dataran tinggi. Datarannya agak tinggi. Jadi pada saat kita nyampe, parkir mobil terus jalan, terus agak naik tuh agak berbukit. Nah, agak di atas lah tempatnya gitu. Nah, gua nggak tahu sekarang kayak apa Plangon. Mungkin kalau Mas Bre ada yang baru-baru ke sana, tolong dikasih tahu kayak gimana sih sekarang. Mungkin gitu. orang Cirebon kali. Mungkin orang Cirebon nonton bisa kasih tahu juga. Dulu ada bangunan kayak rumah. Itu tempat ngumpulnya si monyet-monyet. Ada bukan pagar sih, tembok dari batu-batu gitu. Kita tidak disarankan untuk masuk ke dalamnya. Oh, memang sebenarnya nggak boleh? bisa, boleh-boleh Oh, aja, boleh-boleh cuman aja. tidak disarankan. Apalagi pada saat si monyet lagi ngumpul. Nah, jadi kita berdiri selalu di luarnya. Si monyet itu kalau nggak ada apa-apa kita deketin juga dia nggak pasti. Dia cuma ngeliatin terus jalan atau loncat atau kabur gitu. Ya layaknya monyet kan gitu. ya. Nah, waktu kita rame-rame ke sana. Tiba-tiba gua nggak tahu kenapa sih juru kunciannya ngambil batu gede. Terus diketokin ke salah satu pohon dan bunyinya kayak pas gini dong 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 gitu bunyinya. Dong 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 dong. Pohon apa sih? Mungkin pohon nggak tahu beringin atau apa, Gede lebar. Oh. Jadi dia mungkin itu memang salah satu penandanya dia. Dong 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 dipukul, ngumpul di depan bangunan rumah yang kayak rumah itu. Ngumpul monyet duduk dari sini lari ada yang loncat, ada yang udah. Terus si kuncinya di depan monyet-monyet itu. Oke, ya ngomong apalah gitu. Ngomong layaknya ngomong aja. Gue lupa omongannya apa, tapi dia ngomong ngasih tahu. Bahasa Sunda atau apa? Pakai bahasa Cirebon. Cirebon itu persinggungan Jawa sama Jawa Tengah sama Jawa Barat. Yeah. Dan punya bahasa sendiri kan orang Cirebon itu kan. Ngomong ya, terus monyet-monyet itu diem, terus oke, siap ya. Nah, terus kasihin makanan gitu. Oh, baris berbaris kayak gitu Pak ya, Yeah. maksudnya nggak beraturan gitu ya? Oh, rapi. Berderet gini nih Pak, set walaupun kayak bukan kayak orang baris yang lencang kanan gitu, enggak. Yeah. Tapi mereka ngumpul terus Rapi. mereka semua matanya ke kuncinya gitu tuh. Buat gue pada saat itu gue cuma gini, gila asli ini nyerapin banget sih sebenarnya menurut gue. Iya, serem sih. Nah pada saat itu inilah yang gue bilang sama gue udah cerita juga. Gue nengok ke kanan, set ada satu keluarga dateng. Terus si kuncinya ngeliat, kuncinya ngasih tanda. Gue lupa tandanya begini atau gimana lah gitu. Terus si monyetnya gitu. Dia ngeliat ke kanan, monyetnya lari. Enggak, satu monyet. Oh, satu monyet. Monyetnya lari, loncatin pagar, tuk nyamperin si keluarga itu. Keluar dari pagar dari tembok itu. Lompat dari tembok itu, temboknya pendek kok segini. Iya. Nyamperin. Terus gue ngeliatin. Kenapa tuh? Terus sepupu gue, ya sini ikut. Jadi gue diajak sama dia ngumpet di balik pohon ngeliatin. Terus si keluarganya tuh kayak ngasih bungkusan. Terus si monyetnya nangis. Bohong lu. Demi Allah, itu monyet nangis, keluarganya juga nangis. Om Bre Mas Bre, ini tuh sebenarnya udah pernah diceritain sama Harsha di salah satu episode kita dulu ya, di awal-awal dulu ya, Dit. Cuman gue tuh masih amazed aja gitu loh. Itu gue sampai sekarang kagak pernah lupa Pak. Karena gue liat monyet nangis, gimana air matanya keluar. Kan gue dari pohon sama nggak jauh. Dan
pas gue nengok ke kiri banyak orang yang ngeliatin. Terus sepupu gue yang lain kan, gue sepupu ada banyak banget ya yang dari keluarga bokap itu. Terus bilang gini, Dondi gitu ke sepupu, apaan? Katanya itu keluarganya dia. Maksudnya? Itu orang-orang itu keluarganya si monyet. Oh. Si monyet yang nangis, dan itu salah satu nggak tahu anak, nggak tahu adiknya atau apa. Jadi tumbal. Tapi keluarga itu, wah, setelan ya, emang setelan orang tajir, parlente. Yang zaman dulu pakai celana bahan tapi udah cutbray bawahnya, pakai kemeja rapi-rapi, terus tas ibunya juga yang tas mahal, clutch gitu. Ya. Iya, yang udah gitu. Terus akhirnya kita dipanggil, sini gitu. Jadi diliatin maksudnya. Iya. Yang manggil Pak di gua apa om gua gitu, lupa lah. Sini gak enak gitu. Jadi akhirnya Kuncennya cerita. Akhirnya panjang lebar tuh, karena ternyata gua nggak tahu hubungannya gimana. Si Kuncennya tahu nih, ini keluarga Pak Sumitro nih pada kesini gitu. Keluarga kakek gue, mbah gue. Jadi akhirnya ngobrol, kenal sama si Pak gue, ngobrol lah, lagi cerita di situ. Gue dengerin, bener ya keluarga dia? Iya. Nah, berarti means monyet-monyet itu monyet pesugihan. Sebagian besar bisa jadi monyet pesugihan, karena di Plangon itu kan tadinya udah kayak wisata kan. Orang mau ngeliat kok ada monyet bebas berkeliaran gitu-gitu, lucu. Ada yang galak monyet juga. Ya, monyetnya tampilannya gitu ya. Tapi ternyata ya ada kisahnya di balik itu gitu. Tapi memang terkenal tempat itu buat pesugihan? Enggak, itu tidak. Tempat wisata sebenarnya. Tempat di mana monyet ya sekarang ajaib aja Pak. Ada satu bukit hutan kecil, ada bangunan batu di situ, yang maksudnya yang bangunan rumah lah ya. Kayak rumah ya, kayak semi permanen. Semi permanen. Okay. Dan itu menjadi tempat mainnya si monyet-monyet, dan dikelilingin sama tembok batu yang nggak tinggi, pendek. Terus ada waktu-waktunya mereka ngumpul untuk makan. Nanti pada saat istirahat mereka ada yang tiduran di dalam rumah itu, ada yang naik ke atas pohon, ada yang gitu-gitu. Oh, rumah itu tidak ada yang menempati? Gak ada yang nempatin, itu tempatnya mereka main. Dan bisa jadi kalau malam mereka di situ? Bisa jadi di situ. Gitu. Nah, banyak ajaibnya Pak sebenarnya cerita si Plangon itu. Karena menurut gua satu lagi ya, Cirebon itu memang kota persinggahan. Betul. Tapi ternyata cerita goib di balik kota Cirebon itu, bahkan Cirebon juga kota apa tadi? Persinggahan juga untuk makhluk yang lain gitu ya. Portal lah ya, ada portal kan di situ ya. Ada yang bilang juga gitu, portal. Nah, ajaibnya juga adalah, lu udah pernah ke daerah Cibulan belum? Tapi yang di Cirebon nih, bukan yang di daerah Puncak Jawa Barat, bukan ya? Tadi gue juga mau bilang bukan. Iya. Namanya ada daerahnya namanya Cibulan. Di situ ada wisata pemandian Cibulan. Ada, kita sering sekeluarga sering ke situ juga, karena kolam renangnya gede banget. Di bawahnya itu masih yang ada yang dasarnya pakai batu-batu gede. Ada yang satu lagi kolam renang yang ada tempat untuk loncatnya, itu dia udah semen, udah konkrit lah gitu. Di dua tempat itu ada ikannya di dalam, di dalam kolam renangnya itu. Jadi kita bisa ngelihat ikan itu dari atas nih, ikan rame-rame gitu. Bisa di situ. Berenang bisa. Tapi pada saat nyemplung, hilang ikannya nggak ada. Lo nggak bisa megang ikan itu. Oh iya. Iya. Tapi ketika kita ada di atas ada ikan. Iya ada tuh. Lo jemplung, blar. Nggak ada. Lo diam aja. Kan pasti ikannya balik lagi. Ada lah pasti lah yang nggak ada. Oke. Ini menarik nih. Jadi balik lagi soal si monyet-monyet ini ya. Sebelum ini untuk yang kedua kalinya, sebelum masuk ke ceritanya si Ngunjang ini ya. Jadi Om Bre Mas Bre, kita pernah kedatangan tamu yang pernah punya tetangga yang anaknya monyet. Oh enggak, bukan. Beneran? Anak monyet? Bukan. Jadi anaknya jadi monyet. Iya. Ya siapa, yang mana ya? Apa Siapa namanya tadi? Yang punya burung itu? Iya kan? Bukan. Maksudnya dia salah gua. Hobinya tuh main burung. Itu. Nah, dia tuh pernah cerita, ini mungkin nanti Om Bre Mas Bre bisa lihat ya. Iya, dicari aja videonya lah. Ada video itu. Main burung. Jadi penjual mie ayam. Oh. Tahu kan lo? Enggak tahu sih. Pada saat itu
sekilas aja ya. Jadi dia itu ketahuannya itu pada saat kayak kalau lebaran, anak-anak kecil itu kan suka Ngumpul suka main, heeh. berkunjung. Mm-mm. Nah, Izin dapat duit. Nah, salah satunya itu anak itu kalau digandeng itu begitu. Tapi dia bentuknya manusia. Orang. Tapi dia Tapi ada hitam-hitam bulunya gitu. Tapi begitu. Nah, nggak sengaja ya namanya ibu-ibu ya. Iya. Kamu kok nggak gede-gede, pas mau digendong ada ekornya. Lu serius? Itu ada ceritanya. Nanti coba deh. Gimana sih lu kok belum nonton sih? Enggak, gua lupa. Iya, Kan itu. gitu episode udah banyak Terus banget. habis itu kalau sore Mm-mm. dia ada di atas pohon. Nanti begitu mau maghrib, Turun. bahkan ada yang sengaja ngeliatin si orang yang cerita nih pada waktu kecil, ditungguin tuh. Kapan ya Ini monyet turun. Ini anak turun Iya, gitu. ini anak turunnya kapan? Nggak tahu apa-apa. Udah ada di bawah dan udah ada hilang. Beda Pak, kalau yang di atas pohon tuh bukan dia. Oh, beda lagi tuh ya. Kalau dia duduk. Yang duduk di atas tempat ini loh, minuman. Lo tau kan lo, kalau orang Iya. ada minuman sampingnya Iya. kalau isi es botol atau apa. Nah itu gini sih, kayak monyet. Kayak lo dong. Kayak gini tadi barusan. Mm-mm. Monyet dong gue. Iya dong. Iya dong. Kayak gitu. Nah oke, sekarang kita balik ke sini. Mm-mm. Jadi ini tuh sebenarnya pertama makam umum, Pemakaman umum. Mm-mm. completely seperti halnya Makanya pemakaman tadi umum. ada yang untuk orang-orang Jawa, ada yang untuk orang-orang Chinese Betul. gitu ya. Ya, Mm-mm. komunitas kera itu mereka si Kuncen ini bilangnya jadinya komunitas karena kera. banyak, karena memang keranya kera biasa dan bukan jelmaan dan bukan jadi-jadian. Emang kera biasa Emang dari hutan kera, aja yes. gitu. Yes. Dan selalu ada di situ. Betul. Dan selalu ngumpul di situ. Dan mereka menyaksikan Dan mereka- saat-saat terakhir orang sebelum dimakamin, mereka melihat. Dia jadi saksi bisu gitu Jadi ya. saksi bisu. Terus mitos soal kera yang jadi-jadian dan apalah itu cuman rekaan doang. Tapi tempat itu memang buat pesugihan. Damn. Iya. Jadi kontradiktif nih omongan orang Sama si bahwa kuncennya. yang benar adalah tempat pesugihan. Betul. Iya. Berhubung banyak monyet di situ, dikiranya gitu loh. Disangkut pautinnya si Disangkut monyet. pautnya Kasian ya, udah monyet, Nah, iya kan? Dituduh lagi. nah, sampai si Pak Ribut ini dia bikin ribut nih. Pak Tubir. Ya, dia bilang kalau misalnya itu kera jadi-jadian kok malah kelihatan ya Mas. Harusnya kan nggak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Dan mereka kalau jadi-jadian, mereka pasti selalu berduaan gandengan tangan. Betul. Karena udah jadian. Udah jadian. Nah, cuman kalau gue pribadi ketika membaca ini di logikanya, jin itu bisa merasuki apapun yang dia mau. Bener Pak. Apapun. Salah satunya monyet bisa jadi. Cuman menurut Pak Ribut itu nggak ada. Ini tuh bukan tempat, bukan monyet yang dimasukin dan jadi-jadian, itu bukan. Lo mau tahu nggak dari cerita yang lo sampein tadi, dari cerita yang soal ngunjang ini, ada satu hal lagi yang menarik buat gue. Kenapa Pak Ribut ini selalu bilang nggak ada itu? Nggak ada itu. Ini pemakaman umum dan memang tempat ngumpulnya monyet-monyet. Betul. Tahu nggak kenapa? Gue yakin sebenarnya dia tahu sesuatu, Betul. tapi dia nggak mau cerita. Betul. Karena kalau nggak chaos. Yes. Jadi bukan ditutupin, mungkin dia lebih kepada Cari amannya aja. nggak ada. Ini tuh nggak ada kayak Iya, gitu iya. ya. Walaupun tadi aku bilang, walaupun gue bilang bahwasannya tempat itu memang terkenal buat pesugihan, cuman bukan yang lo dapat duit instan iya, jadi gitu. Enggak, memang ada orang yang kesana tapi jadinya tuh kayak ritual, I don't know, Iya, tahunan iya. kah, Kayak ritual aja. mingguan kah, bulanan, gua nggak tahu, tapi mereka akan terus kesana. Jadi mendapatkannya itu tidak instan tapi mesti sabar. Gitu loh ceritanya. Iya. Dan monyet-monyet ini itu masih hidup dan ada dan berkeliaran. Fakta yang kedua, tadi kan gue cerita tuh, mungkin juga ketika ngebabat alas ataupun apa itu kan suka dibangun padepokan, Iya. mungkin ada tinggal di sana, otomatis mereka bikin sebuah sumur or apapun. Nah, sumur itu bukan sumur tumbal yang seperti Itu sumur untuk Sumur ambil air aja. aja gitu. Cuman orang-orang udah berlebihan. Nah, sekali lagi
seperti yang tadi lu bilang, mungkin hal itu yang ditutupin. Nah bisa jadi, Gitu. ya kan. Makanya gini, kalau lo babat alas, membuka lahan, lo bikin padepokan, ini saran gua, lo bikin padepokan kelamin sakti, udah itu aja yang lo bikin, nggak usah pesugihan, nggak, padepokan kelamin sakti, Di blip kayak itu tadi ya, Ya. ya di blip aja tuh. itu bagus, kekuatannya, Ilmu hitam iya, memang pesugihan itu kan nggak jauh-jauh dari ilmu hitam sebenarnya, gitu ya. Dan itu memang udah nggak ada, kata si Pak Ribut itu. Istilah itu kayak udah nggak ada lagi sesajen kayak gitu-gitu, udah nggak ada. itu udah Tapi pernah ada, eranya udah lewat gitu ya, udah lewat. Jadi menurut dia udah nggak ada lagi tuh. Dia udah nggak nemuin semuanya steril. Tidak ada yang namanya sesajen, tidak ada yang namanya persembahan, apalah gitu ya. Sampai pada akhirnya lambat laun orang yang kesana itu sudah tidak ada lagi. berkurang, hilang, Mereka mencari tempat yang lain. karena mereka juga udah nggak nyaman. Pada kayaknya. akhirnya seperti itu. Gitu loh. Ini penuturan dari si Pak Ribut Betul. ya. Jadi ya kita harus terima kasih sama Pak Ribut Ya. karena apa? Akhirnya daripada mitosnya berlarut-larut, ceritanya juga berkembang jadi macam-macam. Nanti tempat pemakaman umumnya jadi nggak ada orang yang nyekar ke sana, malah repot. Betul. Kan. Gitu. Tetapi Hmm. ada satu hal, Ini ada lagi. belum selesai. Oh my god. Yang membuat cerita ini itu kayak apa ya? Pro kontra. Ada iya, mitos bukan. Walaupun mengungkapkan bahwasannya di lokasi makam Ngujang ini terdapat portal gaib. Gitu loh, Syak. Serba aneh gitu loh. Jadi kayak satu hal ditutupin, satu hal terbuka, Iya. satu hal ditutupin, Iya. ternyata ada lagi ya. Iya. Nah, portal gaib inilah di mana tempat pemakaman ini itu kalau lu kesini menemukan si portal gaib secara spiritual ya, menemukan portal gaib ini bisa pindah ke sebuah kerajaan. Wih. Gitu loh. Berarti mungkin dulu ya bener nih, zaman dulunya itu adalah sebuah kerajaan dan itu memang masih hutan, ya kan? Atau itu tadi balikin aja padepokannya si Sunan Kalijaga. Betul. Ketika dia menyebarkan agama Islam mungkin barangkali ya, and then tempat itu menjadi sebuah, nggak tahu lah apakah menjadi sebuah sarana untuk portal gaib ini berlalu lalang, tahu. Jadi orang mengira kesana adalah pesugihan monyet, walaupun monyet memang beneran ada di sana. Iya. Dihubung-hubungkan dengan itu semua, timbullah cerita-cerita itu bahwasanya ya lu kalau mau pesugihan lu kesana aja tapi lu dapat monyet. Lu melanggar, lu mati. Masuk ke dalam monyet ini, baliklah ke tempat itu dan kamu hidup di sana lagi. Semonyet. Kayak reinkarnasi tapi lu monyet. Betul. Kasian banget. Gitu. Gua kasihan sama monyetnya sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya gini, pesugihan itu kan banyak ya saya. Banyak, pesugihan tuh banyak. Bentuknya juga macam-macam. Iya, kalau misalnya dari cerita lu waktu dulu di percaya nggak percaya, ada nggak sih selain tempat itu yang dipakai buat pesugihan? Selain tempat yang tadi tuh, yang di Cirebon itu? Ada waktu itu gue lupa di Solo atau di Jogja gitu. Itu bentar gue ingat. Jadi gini, dulunya itu seperti kerajaan kecil, tapi ada keratonnya modelnya. Jadi waktu itu kita syuting bangunannya masih, walaupun udah nggak ditinggalin, bangunannya masih bagus, temboknya masih bagus, gerbangnya masih bagus, pintu kayu gede gitu. Nah, kita bersyuting di situ lah ya, gitu, bercerita. Tapi gue lupa karena udah lama banget ceritanya. Nah, ada salah satu sudut di mana ternyata itu kayak sumur, tapi bentuknya kayak bak air. Jadi kayak bejana. Kalau bejana kan dia berdiri sendiri. Ini nempel ke tembok, terus ada airnya, jernih, airnya jernih banget. Jadi ibaratnya kayak mata sumur, air, ya, mata air gitu ya. Nah itu katanya buat pesugihan. Gue sempat ngedatengin si lokasi, di shoot di situ, makanya gue bilang airnya jernih banget. Dulu banyak. Jadi bukan dulu, sampai pada saat gue syuting itu tahun berapa? Itu tahun 2002 atau 2003 gitu ya.
Nah, si penjaganya atau juru kuncinya bilang masih banyak orang-orang yang datang ke situ untuk pesugihan Sampai itu. tahun 2000 kan, Itu 2000-an masih banyak segitu. yang datang di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi gua nggak tahu kalau di di adat Jawa itu kan malam satu suro itu adalah malam yang magis banget Iya, kan, iya, sakral, ceritanya sakral. sakral. Nah, ada yang di malam satu suro, ada yang ikut apalah di waktu-waktu yang lain-lain gitu. Nah, itu banyak orang yang datang ke situ. Dan itu sebenarnya pesugihan itu lu udah pernah belum sih ngerasain masuk ke satu restoran, Iya. kalau lu mau ngerasain ini, gua membuktikan sendiri setelah gua dengar cerita banyak orang ya. Ke satu rumah makan, kalau lu datang ke WC-nya itu hawanya nggak enak, dia pasti pakai pesugihan. Iya. Gitu. Iya. Dan di rumah makan itu tidak ada AC, hanya ceiling fan dan harus panas lokasinya. Di Jakarta Timur ada sebuah restoran, rumah makan Ya yang seperti yang enak, itu. dan itu gua gini, rumah makan kok kayak nggak enak ya tempatnya, tapi ya gua ayamnya tuh enak banget gitu. Ya udahlah makan di situ. Mungkin lah. karena kita ya yang bahasanya sensitif lah ya. Mungkin. Jadi kita bisa ngerasain yang apa sih ini Nah, gitu. kebetulan gue waktu itu pergi sama temen gue yang bisa ngelihat visual segala macem lah. Gue langsung ke toiletnya, bener kan? Gue bilang, udah. Terus Emang gua awalnya duduk. nggak enak ya? Gak enak. Udah lah. Si Karin pesen makan, udah duduk ngobrol. Terus gue bilang, itu pintu kenapa ya? Gue kayak ada yang narik untuk ngeliat ke situ ya. Terus temen gue nengok, ya iya, pesugihannya di situ. Nungguin, jagain di situ. Makanya pintunya itu ditutup. Ya pintunya tertutup dan kayak dihalangin meja. Di situ, Pak. Dan rumah makan itu hawanya tuh asik. Gua makan tuh bukan karena gua makan sambelnya keringet, enggak, panas. Salah satunya itu, Pak. Kalau lu rumah makan udah nggak pakai AC, patut dicurigai dia nggak kuat bayar listrik. Gitu. Terus gini, ada satu tambahan dari Pak Ribut ini bilang ya. Ternyata memang, ini gimana? Ini tuh bahasanya tuh semuanya tuh serba simpang siur sebenarnya si Pak Ribut ini. Kerajaan yang dia maksud itu adalah kerajaan kera. Tapi harus dibuktikan secara spiritual. Tempat itu adalah portal menuju ke kerajaan kera. Nah, itulah kenapa kera itu banyak di situ. Nyambung kan maksud gue nih ceritanya. Ceritanya tuh tadi yang di awal gue menceritakan segala sesuatunya tuh berdasarkan mitos. Divalidasi sama Pak Ribut ceritanya dia ini, bahwasannya ya itu semuanya memang mitos gitu. Tapi ada hal yang diaminin sama dia gitu. Satu, pesugihan, betul. Terus si portal. Tempat pesugihan. Habis gitu ini memang menjadi sebuah portal. Iya. Tapi bukan pesugihan yang dibilang pesugihan monyet. Monyet-monyet itu bukan monyet-monyet tumbal. Semuanya itu serba bertabrakan gitu loh, Syah. Sama semuanya kayak gantung ceritanya. Jadi kayak yang gimana sih? Ini bener gimana sih? gitu, betul. Nah, ini sebenarnya masih ceritanya sebenarnya monyet ini masih ada kan ya? Pak Dito? Masih ada. Dan masih berkeliaran. Si Pak Ribut ini masih suka ngasih makan kan? Si monyet-monyet ini ngasih makan aja karena banyak yang datang, jadi kasih makan gitu. Ada kemiripan kan sama yang lu ceritain yang di Cirebon. Nah itu. Ada. Memang gitu loh, Syah. Jadi kondisinya. Ada beberapa kerajaan yang dikuasai sama hewan, tapi yang paling kuat adalah kerajaan si monyet ini. Memang ceritanya. Di Indonesia kan begitu ceritanya, sejarahnya seperti itu. Iya sih. Dan itu maksudnya tidak sedikit ya, maksudnya banyak tempat di Indonesia ini yang menjadi sebuah tempat keramat kah atau apa gitu. Iya. Yang akhirnya diyakini gitu ya, untuk orang menjadi singgah ke sana dan melakukan hal itu gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya lu
wisata aja. Lo udah ngeliat, oh ada sejarah cerita begini ya. Sama kayak di Plangon. Plangon juga, oh sejarahnya begini. Tapi ternyata kan keluar tuh cerita-cerita kayak gitu. Istilahnya apa ya? Ya pada akhirnya tempat-tempat ini memang dibuat menjadi sebuah tempat wisata Mhm. yang kalau obrolan kita tadi, sesotoynya kita berdua ini, Mhm. itu adalah sebuah hal untuk menutupi Ya. dengan dibuat sebagai tempat wisata. Padahal tempat wisata Hmm. untuk melakukan hal yang Apapun. apapun. Itu mungkin terjadinya dari sejarah zaman dulunya gitu ya. Ya, Ceritanya, budayanya, ya kan? Karena memang di Indonesia kebudayaan supranatural itu kan kuat banget. Bahkan eh, orang-orang yang hidup di kerajaan yang ada di Indonesia dulu, mulai dari Sriwijaya dan segala macam, mereka kan orang masing-masing itu punya ilmu kekuatannya sendiri, ya kan? tapi Gitu. tunggu deh, gue jadi mikir ya. Berarti kalau di Bali, Loh, yang kan banyak monyet itu, itu sama banyak pak, hmm, sama ceritanya. itu kan di banyak. alam bebas sebenarnya kan. Iya, Ini pun juga sama. iya ini di alam bebas. Ini tempat bebas Kalau gitu. yang waktu kan gue juga pernah cerita nggak sih? Kayak di Kimata pernah kan, yang gue ngelihat Hanuman itu, Iya, ya kan? Nah itu sampai di make sure sama Kare sebenarnya di episode kemarin, oh lo nggak ada. oh iya, iya, iya. Yang kemarin ada Noni, ada Iya, Noni. iya, iya. Gue cerita itu di situ. Iya, berarti memang sebenarnya tempat-tempat ini tuh dibilang menjadi sebuah tempat keramat karena sejarahnya, Mhm. tapi dibuat menjadi sebuah tempat wisata Mhm. yang tadinya disalahgunakan mungkin menjadi tempat pesugihan. Iya, mungkin tidak disalahgunakan dulunya. Oh Karena ya, memang dulunya tidak. Itu adalah part dari budaya. Betul. Itu kan budaya, part dari budaya. benar. Tapi terus mungkin pada saat udah Bersinggungan. masuk ke era modern, tetap Malah- masih ada yang Malah melakukan bersinggungan gitu. dengan hal yang gaib itu Gaib, tadi. iya. Tapi emang ya banyak kok cerita-cerita kayak film-film yang beredar juga sekarang, film Indonesia terutama horor yang berhubungan dengan pesugihan, berhubungan dengan tumbal segala macam. Kalau menurut gue yang gue baru nonton juga tuh di Netflix, Togut ya. Iya, Togut. Itu salah satu hal yang ya udahlah, lu hidup apa adanya aja deh gitu. Kalau gue pernah lihat itu yang teluh darah. Oh, telur darah Ya, ya. itu serem sih. Oh iya, itu juga serem. Walaupun menjadi sebuah hal yang beberapa waktu lalu ya kontradiktif, maksudnya menjadi hal yang kontroversi, bukan kontradiktif, salah, kontroversi di mana sampai mau nantangin siapa yang bisa nyantet lah, siapa yang bisa bikin kaya lah, Iya, kayak iya, gitu. Ya itu makanya ada sesuatu hal yang mungkin gua nggak tahu ya, entertainment itu udah terlalu berlebihan menurut gua. Betul. Itu aja sih. Sekarang kalau menurut Harsa Subandrio, lu percaya sama pesugihan? Gua bukannya percaya, gua yakin memang ada. Memang ada. Karena memang sampai sekarang pun masih banyak praktek-praktek pesugihan yang dilakukan sama banyak orang. Bahkan yang lo kelihatannya kayak oh ini keluarga baik-baik aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu di belakangnya. Yes. Gitu. Yes. Masih gue bukannya percaya atau Iya. tidak percaya. Yes. Gue meyakini. Iya. Tapi gue tidak mau melakukan itu. Betul. Karena apa? Sekarang gini. Kalau mengorbankan sesuatu yang berharga, kalau itu benda serah bodo amat deh. Ya. Tapi kalau itu makhluk, manusia, bahkan hewan, enggak deh gitu. Iya. Biar bagaimanapun itu juga ciptaan gitu kan. Iya, dan berarti lu udah ngelawan sama Allah itu aja gitu. Nah, sesimpel itu. Sesimpel itu, betul. Setuju. Gua pun juga meyakini hal itu. Cuman mungkin bisa divalidasi juga ataupun Om Mas Bri bisa ngasih komentar. Ada sebuah, gua nggak tahu ya apakah ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran sebenarnya gitu. Karena setan itu sampai kapanpun dia tidak pernah setuju sama manusia. Loh iya. Penciptaan manusia. Iya. Gitu ya. Sehingga sampai kapanpun, sampai keturunan terakhir Adam, saya akan menghancurkan manusia.
Mia, kalau misalnya inget, gue nggak tahu gue kemarin nonton di mana, sampai dia bilang bahwa manusia itu selalu dibutakan, dikaburkan oleh hal-hal baik yang dilakukan oleh setan. Setan itu sudah bisa menyerupai orang-orang yang kita anggap baik. Baik itu mungkin ulama, baik itu guru, bahkan mungkin orang yang ada di pemerintahan, katanya begitu. Yang akhirnya mengaburkan keyakinan seseorang gitu. Antara baik dan buruk udah jadi udah gak jelas gitu. Udah gak jelas. Bias, gitu. Nah, sekarang gua mesti mengklarifikasi. Lu juga melakukan pesugihan. Gua waktu ke rumah lu, nemu ada kendi yang ada airnya netes terus. Tes. Emang bocor, Pak. Oh, itu nampung bocor. Gua kira nampung bocor di pojok, Pak. Emang bocor. Abis itu kan lu sempet yang agak jongkok nunduk. Ya, emang di bawah saya mau ngambil. Oh, bukan pesugihan Pak itu. Udahlah ya, udah mulai nggak sehat ini pembicaraan kita nih. Ya udah Pak, kan Bapak mau ke dokter juga tuh, ganti. Oh ya, Om Bre Mas Bre, itu tadi cerita tentang pesugihan. Jadi jauh ke sana. Tapi Om Bre Mas Bre, jangan lupa di like, subscribe. Dan kita masih menunggu Om Bre Mas Bre yang mau cerita dan duduk bareng sama kita di sini. Pokoknya untuk menceritakan pengalamannya. Kirim aja DM ke Instagram atau via email ya. Cek emailnya ada di mana, Cap? Di Instagram ya? Ada. Di link bio. Itu ada. Kimata.id. Ada ya. Langsung di situ. And kita juga terima kasih sampai saat ini juga kita masih mendapatkan dan menerima super thanks. Yang luar biasa. Thank you. Okay. Thank you supportnya buat Om Bre, Mas Bre, Tante Bre ya. Semoga kita bisa jadi lebih keren lagi di 2025. Ada yang nanya. Ya apa itu? Kan jatuh kan lo. Ini udah gak ada orang loh di kanan kiri kita studio nih. Maka buka aja. Ada Pak, itu masih ada sebelah itu masih. Itu yang suara cewek tadi itu. Iya, oh iya betul. Ini ya, ada satu hal beberapa Om Bre Mas Bre itu nanyain tentang penelusuran sebenarnya. Jadi gini ya Om Bre Mas Bre, kita itu disclaimernya dan mungkin kita mengulang kata-kata yang sama. Kita tidak bisa serta-merta untuk datang ke satu tempat and then kita bikin penelusuran, itu nggak bisa. Kita mesti scanning dulu, kita mesti ngeliat dulu, kita mesti ketemu sama ceritanya warlock. dulu. Nah, kita mesti mencari dan menggali ceritanya dulu. Dan yang paling pasti, dan itu menjadi hal yang paling utama adalah kita harus punya bukan surat, izin dari si warlocknya dulu. Iya, atau mungkin orang yang jaga di lokasi. Betul. Sekarang karena gini, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan karena kita tahu nih channel-channel horor udah banyak banget. Betul. Ya kan, banyak udah besar apa segala macam. Nah, banyak juga yang menyalahgunakan nih beberapa kreator-kreator gitu. Makanya akhirnya jadi beberapa lokasi pun memperketat gampang, gitu loh. Yes. Tapi kayaknya ada satu hal yang belum kita lakukan adalah tempat pesugihan ya. Kita belum pernah datang ya. Ya nggak sih? Bekas pesugihan pernah. Tempat bekas pesugihan pernah. Pernah. Iya, tapi pernah. yang masih aktif kita belum. Belum pernah. Nah, yang gua sampai sekarang masih penasaran itu adalah kalau misalnya Om Bre, Mas Bre, Tante Bre punya satu tempat lokasi, mau rumah, mau gedung, mau ruko yang masih aktif dipakai buat tinggal, kerja apa mungkin, dan memang selalu dapat gangguan. Nah, kalau misalnya mau kita liatin, ya kita scanning dan kita datengin, bahkan mungkin kita cari tahu kenapa dan segera dibereskan oleh Kak Re, kasih tahu ke kita. Gitu. Just klik @kimata.id, di situ ada link, di situ banyak banget, silakan. Mau pakai link apa aja boleh. Itu link ordalnya kita gitu ya. Semuanya bisa dipakai gitu. Dan yang pasti ayo kalau mau cerita, kalau mau datang, kita tunggu. Kita dengan senang hati mendengarkan cerita teman-teman semuanya. Bahkan merekomendasikan tempat. Om Bre bisa cerita dulu kalau sudah pernah datang ke sana, cerita dulu di sini, nanti kita bareng-bareng ke tempat itu. Itu dia. Pokoknya kirim aja segera lewat email boleh, DM ke Instagramnya DM sih paling gampang ya sebenarnya. TikTok juga boleh, ya, TikTok kita boleh. gitu. Ya. Oke. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi di episode berikut dari Kimata. Kita udah lama gak sama Kak Are ya? Kak Are memang lagi ada tugas dia. Oke. Ya kan. Dia lagi ke planet Uhura. Waduh. Planet Uhura itu di mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Sama, saya juga nggak tahu.
Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.